Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, jangan lupa salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, lagi-lagi ada sebuah makam keramat yang bukan Habib ini akan terancam diklaim sebagai Habib. Ya, sebagaimana yang terjadi di daerah atau kota Blitar, Provinsi Jawa Timur. Ini ada 3 makam keramat yang bukan Habib, tepatnya makam 3 putri Mataram. Ini terancam akan dihabibkan. Dan informasi lengkapnya bisa kita lihat di jatimtimes.com. Makam 3 putri Mataram di Blitar terancam diklaim sebagai makam Habib, ancaman bagi warisan budaya lokal. Jatim Times, di tengah semaraknya Kelurahan Blitar sebagai kampung budaya yang kerap memukau masyarakat dengan pentas seni dan tradisional, kini muncul ancaman serius terhadap salah satu situs bersejarah atau salah satu situs bersejarahnya yang paling sakral. Makam 3 putri Mataram yang menjadi pepundhen bagi masyarakat setempat dikabarkan terancam diklaim sebagai makam Habib keturunan Yaman oleh sekelompok oknum. Jadi di daerah Jawa Timur itu sudah banyak ya, di sekitar makam Said Sulaiman Mojo Agung ya, Jombang, ikut Kabupaten Jombang, ini juga banyak makam bertebaran yang bertuliskan batu nisannya ini dengan nama Habib, padahal dulu tidak ada. Di sekitar Sunan Bonang juga membludak makam yang bertuliskan Habibah atau Habib, dan banyak yang lainnya. Kelurahan Blitar selama ini dikenal luas sebagai sentral budaya dan sejarah. Tempat ini tidak hanya menjadi rumah bagi makam Adipati Aryo Blitar, cikal bakal kota Blitar, tetapi juga sejumlah situs bersejarah lainnya. Salah satunya adalah makam 3 putri Mataram, yaitu makam kuno yang dihormati oleh 3 desa, Kelurahan Blitar, Kelurahan Tlumpu, dan Desa Purworejo. Makam ini dihuni oleh 3 putri dari Kerajaan Mataram pada abad ke-17, Roro Rahyum, Roro Wandansari, dan Roro Bondan Palupi. Nama-nama mereka bahkan diabadikan sebagai nama jalan di Kelurahan Blitar, menunjukkan betapa besar penghormatan masyarakat terhadap mereka. Namun, akhir-akhir ini makam ini menjadi titik sengketa setelah kabar bahwa sekelompok oknum mencoba menjadikannya sebagai makam Habib. Makanya, untuk menjaga sejarah, ya, kemudian mengetahui sejarah leluhur kita, babat desa lah istilahnya, itu penting. Jadi jangan dianggap penting. Kalau kita tidak tahu, nantinya akan diserobot, dan itu mudah. Menurut Abah Joko, seorang pegiat sejarah dan budaya Blitar, klaim ini sangat meresahkan dan tidak berdasar. Saya baru saja berkunjung ke sana, atau makam 3 putri Mataram. Ada sekelompok orang yang berusaha meyakinkan bahwa itu adalah makam Habib yang mereka katakan masih terkait dengan Habib Asgaf yang dimakamkan di Desa Tulis Krio, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar. Saat saya tanya sumber literasi mereka tidak bisa memberikan penjelasan yang meyakinkan. Ini jelas gerakan yang tidak jelas dan mungkin ada kepentingan terselubung di baliknya, ungkap Abah Joko pada hari Minggu tanggal 23 bulan Juni 2024. Ya memang mereka itu kelompok sebelah
itu ketika memalsukan makam ya pasti ada tujuan tertentu. Tak lain tak bukan tujuannya adalah semakin banyak orang yang menziarahi setelah dikeramatkan oleh mereka, maka pemasukannya semakin banyak gitu loh. Salah satunya begitu. Ancaman makam palsu. Kasus ini mengingatkan kita pada fenomena yang lebih luas tentang pembuatan makam palsu di Indonesia setelah tesis Kiai Imaduddin mengguncang perhabiban Indonesia. Semakin terungkap praktek-praktek pembuatan makam palsu atas nama habaib. Fenomena ini bukanlah kebetulan semata. Banyak makam dibuat dengan tujuan mendapatkan infak dari para peziarah yang percaya pada kekuatan spiritual makam tersebut. Ya memang kebanyakan warga-warga NU ya terbius itu gitu loh. Makanya mereka itu pandai banget, jeli banget bagaimana kesukaan orang NU, kesukaan orang NU itu ziarah makam ke wali. Akhirnya mereka punya inisiatif, wah kalau membuat makam palsu yang dikeramatkan nanti orang NU banyak yang ziarah, kalau banyak wah infaknya banyak, begitu kura-kura. Kasus serupa terjadi di berbagai daerah di mana toko-toko lokal diklaim sebagai keturunan Habib untuk menambah legitimasi dan daya tarik makam mereka. Misalnya, klaim bahwa keturunan Pangeran Diponegoro di Banyumas atau tokoh Madura terkenal Sakera adalah Habib dari Yaman. Ya, Diponegoro itu sudah dipindah-pindahan. Ya, meskipun pengakuan ini bisa mendatangkan penghormatan, kebenarannya seringkali dipertanyakan. Praktek ini mengundang banyak pertanyaan. Apakah para pengklaim ini benar-benar keturunan Nabi dan apakah klaim mereka didasarkan pada bukti yang sahih? Tindakan mereka tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat, tetapi juga mengancam warisan sejarah dan budaya lokal. Oleh karena itu, masyarakat perlu waspada dan kritis terhadap klaim-klaim semacam ini. Kalau menurut saya ya juga harus waspada, juga harus kritis, akan tetapi yang paling penting yaitu kita harus mengetahui sejarah leluhur-leluhur kita, tahu sejarah orang yang babat desa kita, sehingga nanti kalau dipalsukan ini tahu. Jadi gitu loh, kita punya sejarahnya, sehingga kalau diserobot, dipalsukan kita tahu karena ada rujukannya gitu loh. Ya. Pentingnya perlindungan situs sejarah. Menurut Anwar Hakim Darajat, seorang akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Blitar atau Unisba Blitar, perlindungan terhadap situs-situs bersejarah seperti Makam Tiga Putri Mataram sangatlah penting. Pemerintah harus cepat turun menangani persoalan ini. Kelurahan Blitar merupakan pusat sejarah kota dan Kabupaten Blitar. Dulu, pusat pemerintahan Kabupaten Blitar pertama kali berdiri di sini pada tanggal 30 Desember 1830. Sebelum dipindah ke tempat yang sekarang ujarnya pada hari Minggu tanggal 23 bulan Juni 2024. Lebih lanjut, Anwar menambahkan bahwa keberadaan makam Tiga Putri Mataram adalah bukti bahwa sejak masa kerajaan Blitar sudah menjadi rumah bagi para pembesar dan bangsawan. Makam ini merupakan jejak sejarah yang harus dilindungi, karena itu merupakan bagian dari identitas masa lalu kita, tambahnya. Kemudian meningkatnya kekhawatiran masyarakat. Belakangan ini semakin banyak laporan tentang peningkatan jumlah peziarah di makam Tiga Putri Mataram dari kelompok yang mendukung klaim makam Habib. Ya begitulah ya. Jadi semakin banyak yang berziarah, maka mereka semakin semangat untuk mengakuisisi makam itu sebagai Habib,
terah mereka klan Mbak Alwi. Peziarah-peziarah ini seringkali datang dengan mobil-mobil mewah, tampaknya berusaha meramaikan makam tersebut sebagai bagian dari upaya pentasbihan makam itu sebagai makam Habib keturunan Yaman. Mungkin itu trik atau strategi mereka ya agar masyarakat ini percaya bahwa itu memang bukan makam tiga putri tapi makam Habib keturunan Yaman klan Alwi. Abah Joko mengungkapkan kekhawatirannya. Saya sering mendapatkan laporan dari warga bahwa tempat ini ramai oleh peziarah dari kelompok tersebut. Saya berharap pemerintah kelurahan, pemerintah kota melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Disparbud bersama masyarakat adat segera bertindak. Makam tiga putri Mataram ini harus dilindungi sebagai bagian dari upaya nguri-nguri sejarah lokal Blitar, tegasnya. Masyarakat Blitar kini berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk melindungi warisan sejarah dan budaya mereka dari klaim-klaim yang tidak berdasar. Situs-situs bersejarah seperti makam tiga putri Mataram bukan hanya menjadi saksi bisu perjalanan sejarah, tetapi juga bagian penting dari identitas dan kebanggaan lokal yang harus dijaga dan dilestarikan. Itu para sahabat semuanya yang bisa saya informasikan. Lebih lengkapnya bisa kalian akses di jatimtimes.com dengan judul Makam Tiga Putri Mataram di Blitar terancam diklaim sebagai makam Habib, ancaman bagi warisan budaya lokal. Oleh karena itu sekali lagi masalah ini makam tiga putri Mataram di Blitar ini harus segera diselesaikan. Ya, harus segera diselesaikan agar tidak direbut oleh klan Ba'alwi dan nantinya akhirnya dihabibkan. Dan yang paling terpenting sekali lagi untuk kita semua, kita hendaknya harus tahu sejarah leluhur kita, mbah-mbah kita, tahu sejarah makam-makam keramat yang ada di daerah kita masing-masing. Karena nanti kalau kita tahu sejarahnya, maka ketika sejarah itu dipalsukan, ya maka kita bisa meluruskan dan ada buktinya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.